Ya, Salam. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk melihat Alkitab kita ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, kita akan membaca ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini khotbah saya beri judul Kemenangan yang Sejati. Saudara, bicara tentang kemenangan, tentunya kita bicara tentang sebuah kompetisi. Tidak ada kemenangan yang bisa lahir tanpa ada sebuah kompetisi. Kompetisi menunjukkan siapa pada akhirnya yang memenangkan sebuah pertandingan. Saudara, seseorang dikatakan menjadi pemenang kalau dia telah berjuang dan menang. Misalkan seorang pelari, dia akan dikatakan sebagai seorang pemenang kalau dia seorang pelari yang tercepat. Demikian juga kalau misalkan seseorang itu masuk dalam lomba menyanyi, kompetisi menyanyi, maka orang itu akan dikatakan pemenang kalau suaranya paling indah. Demikian juga kalau misalkan orang itu masuk di dalam pertandingan tinju, maka pemenangnya akan ditentukan siapakah petinju yang terhebat. Demikianlah kira-kira makna dari sebuah pemenang. Tetapi pertanyaannya, apakah semua pemenang itu selalu dikonotasikan dengan kemenangan secara fisik, secara sesuatu yang nampak seperti itu? Tentunya tidak. Kemenangan bisa bersifat fisik, tapi juga bisa bersifat non-fisik. Kemenangan bisa bersifat jasmani, tapi juga bisa bersifat rohani. Teks yang tadi kita baca tentang Paulus dan Silas tentunya tidak bisa digambarkan sebagai seorang pemenang yang secara fisik. Faktanya mereka ditangkap, dipukuli, dan dipenjara. Bagaimana mungkin kedua orang ini bisa dikatakan menang secara fisik ketika dia meringkuk di dalam penjara? Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, maka ternyata Paulus dan Silas ini adalah para pemenang-pemenang di dalam konteks perjuangan iman, dalam konteks perjuangan rohani. Oleh karena ketika mereka masuk ke dalam penjara, walaupun mereka teraniaya, mereka masuk ke dalam penjara, tetapi kehendak Tuhan yang harus terjadi itu dapat dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Artinya, dengan mereka masuk penjara, kita tahu bahwa kemudian kepala penjara di mana Paulus dan Silas itu dipenjarakan akhirnya bertobat dan kemudian menerima Tuhan sebagai juru selamat. Inilah yang saya katakan sebagai kemenangan yang sejati, di mana kemenangan itu bukan sekedar dinilai dari hal-hal yang secara fisik, tetapi kemenangan itu dinilai dari apakah perjuangan hidup itu mampu mewujudkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, pagi hari ini kita akan belajar, saudara terkasih, bagaimana kita juga bisa menjadi pemenang-pemenang yang sejati di dalam pergumulan kita masing-masing.
Tiap kita pasti punya pergumulan, entah pergumulan keluarga, pekerjaan, pribadi, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pemenang-pemenang yang sejati dalam pergumulan kita masing-masing dengan meneladani cerita atau kisah yang kita baca dalam kehidupan Paulus dan Silas ini. Yang pertama, coba saya ingin melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-28. Ayat ke-28 berkata begini, saudara. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Hal yang pertama dalam teks ini yang kita bisa pelajari adalah bahwa janganlah melihat permasalahan itu secara sederhana. Artinya mari kita melihat permasalahan itu dengan perspektif yang tepat, melihat permasalahan dari sudut pandang yang tepat. Nah, saudara, pada umumnya orang yang dipenjara, kalau pintu penjara itu terbuka, ya kan, kemudian suasana menjadi chaos, menjadi kacau, maka otomatis orang-orang yang di dalam penjara ini sewajarnya melarikan diri keluar dari penjara dan kemudian menikmati kebebasan. Bahkan kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, penjara yang gak apa-apa pun ada banyak narapidana yang mencoba untuk merusak, membongkar pintunya dan kemudian melarikan diri. Nah, cerita ini justru aneh. Ketika pintu-pintu penjara terbuka, gempa membuat suasana menjadi kacau, menjadi chaos, Paulus dan Silas justru tidak melarikan diri dari penjara itu. Alkitab dengan jelas dikatakan, kami semua masih ada di sini. Nah, apa yang ingin kita pelajari di sini? Kita bisa melihat bahwa Paulus dan Silas itu melihat permasalahan itu dengan perspektif yang tepat. Artinya apa sih? Paulus tahu bahwa masalah dia di penjara itu bukan sekedar masalah yang bisa dilihat ya secara fisik, secara nyata, ya saya punya masalah, bukan begitu. Tapi di balik permasalahan itu ada rencana Tuhan yang harus dia kerjakan. Itu sebabnya ketika pintu penjara terbuka, dia tidak mau melarikan diri karena dia tahu bahwa ada rencana Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di balik peristiwa kenapa dia harus dipenjara. Ini yang ingin saya sampaikan buat kita semua Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi permasalahan, persoalan, mari kita bisa melihat persoalan itu dari perspektif yang tepat. Kalau kita hanya sekedar melihat persoalan atau permasalahan sebagai sebuah permasalahan, membuat kita menjadi layu, membuat kita menjadi sedih, membuat kita menjadi tertindis. Tetapi kalau kita kemudian melihat dari perspektif yang tepat, kira-kira apa rencana Tuhan di balik persoalan ini? Ketika engkau terpuruk, engkau bertanya, kira-kira apa rencana Tuhan di balik keterpurukan saya? Di balik persoalan saya. Nah, ketika kita melihat dari kacamata yang tepat, dari sudut pandang yang tepat, dari perspektif yang tepat terhadap semua masalah, itu langkah pertama dari bagaimana kita meraih kemenangan yang sejati itu. Yang kedua, saya akan ajak Bapak Ibu melihat ayat yang ke-25, perhatikan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara perhatikan, ada satu paradoks di sini yang kita bisa melihat. Ini Paulus dan Silas itu baru digebukin, saudara. Luka-lukanya belum kering, darahnya mungkin belum sempat diusap. Kemudian dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara yang bagian tengah. Penjara yang bagian tengah itu penjara yang paling ketat, mereka diletakkan di situ. Mestinya mereka mengeluh, mestinya mereka mengasihani diri, mestinya dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah melayani Engkau dengan sungguh-sungguh? Bukankah aku telah melakukan pekerjaan pelayanan, penginjilan dan lain sebagainya, tapi kenapa justru aku mengalami aniaya? Mestinya begitu, sewajarnya begitu. Tapi perhatikan baik-baik, alih-alih kedua orang ini mengeluh dan mengasihani diri,
Paulus dan Silas ini justru berdoa dan memuji Tuhan. Nah, yang kedua ini yang saya katakan bahwa kedua orang ini, Paulus dan Silas ini, mampu menghadapi sebuah persoalan, sebuah penderitaan dengan respon yang tepat. Pada umumnya saudara, bahkan kita juga kadang-kala kalau kita ini punya masalah, kita ini gampang sekali mengasihani diri. Ya kan? Aduh, kok saya harus diperlakukan kayak begini, saya harus melakukan macam-macam dan sebagainya. Itu yang pertama. Respon yang kedua apa biasanya ketika kita punya masalah? Menyalahkan orang lain. Oh, yang membuat saya begini si A, yang membuat saya begini si B. Mencari kambing hitam, itu respon yang wajar. Mengasihani diri, kemudian mencari kambing hitam. Itu sesuatu yang sangat-sangat wajar. Atau mengeluh, kenapa sih hidupku kok susah terus gitu loh. Kenapa sih kok saya harus mengalami ini, itu dan sebagainya. Sekali lagi saya bilang itu sesuatu yang sangat alamiah sekali. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa ketika kita mengeluh, ketika kita menyalahkan orang lain, ketika kita mengasihani diri, itu bukan respon yang tepat terhadap sebuah penderitaan yang harus kita alami. Paulus dan Silas memberikan contoh kepada kita. Justru ketika mereka menghadapi penderitaan, mereka berdoa dan memuji Tuhan, menyanyi. Mungkin bagi banyak orang, ini orang agak sedikit otaknya miring kayaknya ya. Kenapa ketika justru punya masalah kok harus menyanyi? Bukankah firman Tuhan pernah berkata begini Bapak Ibu? Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Respon yang tepat terhadap persoalan yang kita hadapi itu merupakan syarat bagaimana kita mendapatkan kemenangan yang sejati. Implikasinya buat kita sederhana Bapak Ibu. Ketika kita juga punya masalah hari ini, jangan ambil respon yang keliru. Jangan mengasihani diri, jangan mencari kambing hitam, jangan mengeluh, tapi miliki respon yang tepat. Apa itu? Berdoa dan memuji Tuhan, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk semua yang kau berikan ini. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, saya akan ajak melihat ayat yang sama, ayat yang ke-25, tapi saya akan menekankan pada bagian yang kalimat yang B. Tetap saya baca. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kata puji-pujian kepada Allah itu menunjukkan bahwa Paulus dan Silas itu memiliki relasi yang benar kepada Tuhan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Itu sebabnya pada poin yang ketiga ini saya ingin sampaikan, ketika kita ini menghadapi persoalan, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang masuk sebagai pemenang-pemenang yang sejati, mari kita mendasarkan perjuangan kita pada relasi yang benar kepada Allah. Saudara, setiap perjuangan tentu ada tujuan. Apakah tujuannya itu untuk kehidupan pribadi kita, tujuannya untuk keluarga, untuk kelompok kita, setiap perjuangan itu pasti ada tujuan. Nah, ketika kita berbicara tentang perjuangan dalam hidup kita, entah keluarga, pekerjaan, pribadi dan sebagainya, kita semua berjuang, maka pahamilah bahwa semua perjuangan yang kita lakukan itu ya, orientasinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ketika kita mampu memiliki relasi yang tepat dan paham bahwa perjuangan hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan, maka untuk meraih kemenangan itu tinggal setapak. Bukankah ketika Paulus dan Silas menyanyi dan memuji kepada Tuhan, tiba-tiba seluruh pintu-pintu terbuka, dan akibat pintu terbuka, kepala penjaranya menjadi depresi. Akibat kepala penjaranya depresi, kemudian meminta nasihat kepada Paulus dan Silas. Karena meminta nasihat kepada Paulus dan Silas, kemudian kepala penjara ini bertobat dan seluruh keluarganya dimenangkan. Dan itu adalah kemenangan yang diraih oleh Paulus dan Silas. Demikian juga dengan kita. Ketika kita berjuang Bapak Ibu, milikilah orientasi bahwa setiap perjuangan kita
adalah demi kemuliaan Tuhan. Apa perjuangan hari ini yang kita lakukan? Banyak. Mungkin kepala keluarga berjuang untuk mensejahterakan keluarganya, berjuang untuk mensejahterakan istri dan anak-anaknya. Seorang istri mungkin berjuang untuk membahagiakan suaminya, anak-anak berjuang untuk masa depannya. Semua perjuangan kita hendaklah didasarkan pada relasi yang tepat dengan Tuhan. Ketika Tuhan yang menjadi relasi kita, ketika Tuhan yang ada di pihak kita, bukankah Paulus pernah berkata begini, kalau Tuhan, jika Tuhan di pihakku, siapakah yang akan menjadi lawanku? Tidak ada. Kemenangan yang sejati, saudara, hanya bisa kita dapatkan ketika kita paham bahwa perjuangan-perjuangan yang kita alami, yang kita hadapi saat ini, hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita berada di pihak Tuhan, saya ingin katakan, kemenangan sejati itu menjadi milik bagian kita. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri dan kita mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu.